Bismillah. Sekarang pelajaran hadis ya. Nah, hadis selanjutnya di dalam Kitabul Jami Syarah Bulughul Maram, yakni diterangkan bahwa membuat orang tertawa dengan dusta hukumnya adalah dosa. Hadisnya dari Bahz bin Hakim, Waan Bahzinib atau oh ya benar, Bahzinibni Hakimin ya. Dari Bahz bin Hakim, an Nabi, dari ayahnya Hakim, an jaddihi, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah. Qala Rasulullah wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib liyadhaka bihil qaum wailullah thumma wailullah akhrajahus salasah wa isnaduhu qawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh celaka orang yang berbicara bohong untuk berbuat atau membuat orang-orang itu tertawa ya. Jadi dia bicara bohong supaya orang itu tertawa ya. Sungguh celaka, kecelakaan baginya, kemudian kecelakaan baginya. Diriwayatkan oleh 3 imam ya. Sanadnya kuat, juga diantaranya Abu Daud. Tirmizi, An-Nasai. Perhatikan pelajaran dari hadis bahwa berbohong itu adalah akhlak tercela ya. Karenanya bagi seorang muslim layak baginya bersihkan dirinya dari dusta ya. Bersihkan dari kebohongan-kebohongan. Walaupun kebohongan itu bertujuan membuat orang tertawa ya. Biasanya bersanda ya, heureuy gitu. Tapi dengan cara yang bohong gitu ya. Nah, itu. Maka hukumnya tetap sama berdosa ya. Orang yang biasa berbohong demi mengundang galak tawa manusia lama-lama jadi meremehkan masalah yang namanya bohong gitu ya. Beda sama dulu seetik nah gitunya gitu ya. Biarinlah bohong sedikit juga gitu. Nah itu. Dengan bohong mereka jadi senyum ya, padahal mereka dengan cara bohong gitu ya. Jadi diremehkan sebenarnya masalah kebohongan ini. Akhirnya gampang berbohong untuk apa saja yang bisa memuluskan keinginannya. Iya. Nah itu. Terus apa hukumnya menceritakan suatu peristiwa lucu yang kita tidak tahu lucunya ya? Apakah itu karena cerita dusta atau memang benar ada? Tapi kalau kita nggak tahu maka hukumnya boleh ya. Sebab kita tidak berniat berdusta ya. Gitu. Tidak berniat berdusta. Hanya sekedar menceritakan yang memang sudah ada ya. Apalagi di momen yang pas seperti buat mencairkan suasana, itu tidak masalah kalau itu ya. Ini tidak masalah dan tidak termasuk dalam hadis itu ya. Jadi tidak apa-apa gitu ya. Misalnya ini perkara yang kita tidak tahu bahwa ini perkara yang bohong, tapi ada orang yang sedang berselisih, carikan suasana dengan hal itu, jadi ya mereka berdamai lagi gitu ya. Itu tidak apa-apa ya, karena itu bernilai mendamaikan ya,
mendamaikan dua orang ya, mendamaikan orang yang sedang berselisih, itu berpahala itu ya. Yang kedua, haram hukumnya membuat orang tertawa dengan ucapan cerita dusta. Oleh sebab itu, pendengar yang mengetahui bahwa itu dusta, maka tidak boleh mendengarkannya. Apalagi ya, termasuk juga di zaman sekarang, yakni hoax ya. Dengan hoax itu orang itu tertawa gitu ya. Ya, dengan hoax. Ya. Padahal itu perkara yang hoax, tapi orang bisa tertawa gitu ya. Ini sebenarnya perkara dosa di atas dosa ya. Ya banyak di IG juga, di media sosial ya. Tidak boleh mendengarkannya ya ketika itu perkara dusta. Karena dengan terus mendengarkannya sama juga dengan menyetujui perbuatan itu ya. Atau menyetujui yang namanya perbuatan mungkar. Nah itu. Hanya ada 4 perkara dusta yang diperbolehkan. Pertama, berbohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan ya. Jadi ada dua orang lagi berselisih ya, hingga mereka sulit didamaikan. Kalau misalnya didamaikan dengan berbohong ya mungkin saja bisa, nah, itu tidak apa-apa ya, karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih ya. Kan contoh misalnya disebutkan kebaikan-kebaikan, walaupun kebaikan itu terkadang belum diamalkan ya oleh seorang yang berselisih, itu disebutkan kebaikannya ya padahal belum diamalkan ya, itu kan perkara yang kurang jujur sebenarnya ya gitu. Tapi ya itulah ya, bisa jadi juga ketika itu mendamaikan orang lain ya nggak masalah gitu ya. Tapi dengan jaminan kasih tahu juga gitu ya, kasih tahu juga pada orang yang dimaksud agar nanti mengamalkannya juga gitu ya. Nah itu bisa juga hal itu, atau disebutkan kebaikan-kebaikannya ya walaupun orang itu malah memang belum atau tidak pernah mengerjakannya ya, kebaikan-kebaikan itu ya pada saudaranya itu ya. Tapi ada itu yang namanya tidak jujur ya, memang demikian. Tapi ya untuk mendamaikan itu memang terkadang diperlukan hal-hal yang menyejukkan ya gitu, menyejukkan bagi seseorang gitu ya. Walaupun dengan perkara yang ya terkadang kita belum yakin ya, akan tetapi dengan hal itu diceritakan bisa mendamaikan, nah itu ya maka tidak masalah berbohong itu ya. Yang kedua, berbohong untuk melakukan tipu daya ya, atau strategi ya, strategi kepada musuh di medan perang, itu boleh saja ya, karena berperang itu memang banyaknya kebohongan itu ya, yang namanya peperangan di zaman saat itu, zaman Nabi itu banyak dengan kebohongan itu ya, kebohongan itu ya ada itu ya.
Jadi banyak dengan kebohongan-kebohongan gitu ya. Jadi nggak semuanya jujur gitu ya. Itu ya trik, strategi terkadang ya. Itu nggak masalah ya. Misalnya seseorang bikin parit ya dalam perang, bikin parit, kemudian dia katakan, ayo orang-orang kafir misalnya, ayo orang-orang kafir seberangi parit ini ya, ini dalam keadaan perang ya, ayo orang-orang kafir seberangi parit ini, padahal dia yakin parit ini bakal membuat orang kafir itu nyungsep gitu ya. Iya, nah, orang kafir itu ya justru terjebak gitu ya. Nah, itulah siasat perang namanya, Pak. Siasat perang ya. Padahal menyeberangi parit ya dia bisa mendapatkan ghanimah. Tapi ya yang namanya siasat perang ya dibohongin dulu gitu ya, seperti itu. Nanti kamu dapat ghanimah nih, sok di seberangi parit ini. Ya nggak akan bisa, dia nggak akan selamat ya gitu. Nah, itu siasat perang. Yang ketiga, kebohongan seseorang kepada pasangannya ya, khusus kepada seorang istri. Misalnya si suami berbohong kepada istrinya untuk menjaga keutuhan rumah tangganya ya. Ini mah contoh masalah kecil ya. Ya masalah kecil tentu seperti masak gitu ya. Ya makanan yang dimasak gitu ya. Ya dimakan kemudian ada, walaupun sebenarnya berkata jujur ya bisa aja gitu ya. Tapi kalau berbohong ya itu menjaga keamanan tuh ya, nggak masalah gitu ya. Berbohong, oh ini makanannya enak gitu ya, sedap gitu ya, saya itu ya good, nice gitu ya, nice nice. Padahal enggak sebenarnya mah. Nah itu karena itu menjaga keamanan yang lebih penting ya. Atau misalnya perkara pembagian itu ya, pembagian misalnya pembagian ini dari ini mah yang punya istri lebih tapi ya ini mah bagi yang istrinya lebih dari satu ya, tapi yang belum siap jangan diturutan tuh ya. Jangan dulu diturutan, jangan siap pamitan siap jangan diikuti ya. Misalnya dia berbohong, ini pembagiannya sudah seperti ini gitu ya gitu ya, padahal ada kesalahan sedikit ya dalam pembagian resiko misalnya ya, pada istri yang pertama atau yang kedua misalnya ada kesalahan sedikit ya, dan kesalahan itu terkadang kan lupa gitu ya, terkadang lupa, tapi dia berbohong demi rumah tangganya dengan 4 istrinya misalnya, itu nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah ya gitu. Nggak pergi jadi karena nutupannya sih. Bahkan kan Rasulullah saja sebenarnya sebelum ditegur oleh Allah kan beliau mengharamkan makanan yang dimakan ya, kalau nggak salah itu madu atau apa ya, apa lagi tuh ya. Nah itu diharamkan. Yang sama orang buta kan bohongnya. Enggak, ini mah sama ini sama istrinya. Oh, sama istri. Sama istrinya dia mengharamkan madu ini gitu ya, demi mengembirakan istrinya yang lain gitu ya. Nah itu akhirnya ditegur sama Allah gitu ya. Orang kita nggak mau nemu ya yang disalahkan ya. Enggak, ini mah sama istrinya, beda beda perkara. Yang orang buta saya belum tahu nih. Nah itu yang riwayat yang saya baca ya.
Ya orang kalau dia tujuannya untuk membahagiakan pasangan sebenarnya itu berpahala ya, pahala amalan sunnah sebenarnya mah. Ya alam mah gelis aku yang kan gelis gitu pantes. Bisa jadi bisa seperti itu juga bisa ya. Oh gelis pamajikan. Misalnya lagi dangdan, dia lagi dangdan, tapi saya asalnya atau kita gitu ya menilainya itu cantik ya nggak masalah gitu ya. Ya mungkin kelihatannya kurang ya tapi bisa jadi cantik dengan perkara yang lain tuh ya. Nah gitu, tapi hal itu terkadang nilai cantik walaupun sebenarnya aslinya tidak atau kurang lah, jangan tidak ya, maka tidak apa-apa ya, tidak apa-apa dinilai cantik ya walaupun hal itu ya kurang gitu. Bisa kalau umpama aya ngebunuh orangnya ada nggak ada gitu. Ya itu salah satunya juga ya, Bisa ya. berbohong dalam menyelamatkan orang lain gitu ya, boleh-boleh saja. Orang itu minta keselamatan gitu ya, minta supaya misalnya tadi tunjukinnya kalau saya itu nggak lagi di sini gitu ya, dia minta diselamatkan, tunjukkan padahal dia emang lagi di sini gitu. Akhirnya dibohongi, Nggak ada. tapi ya itu memang tujuannya untuk menyelamatkan, tidak apa-apa ya. Yang keempat yang disebutkan di dalam syarah, yakni berbohong kepada orang zolim yang ingin membunuh. Ini jadi berbohong kepada orang zolim yang ingin membunuh seseorang yang bersembunyi di rumahnya. Nah, ini perkara yang keempat, misalnya ada orang zalim yang ingin membunuh, kemudian kita berbohong ya demi menyelamatkannya, tidak apa-apa ya. Nah itu untuk pelajaran hadis juga di hari ini. Love minkum, semoga senantiasa menjadi pelajaran ya, dan kita ambil hikmah di dalamnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka da'wat tuqa wal afaf wa ghina. Rabbana ya qalibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Allahumma inna nas'aluka da'wat tuqa wal afaf wa ghina. Allahumma aslih li dunya allati huwa ismi li dunya allati fiha ma'asi fiha ma'adi waj'al ta'ziyatan li fi kulli khair wal mawt rahatan li min kulli syarr. Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfata lisani kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana Rabbi auzi'ni azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain lisani kullahu la ilaha illa anta. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wa'fu minkum wallahu fikum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.